jadi gila tuh. Kayak kita tanya dia nggak sadar atau apa gitu. Kata orang itu dimasukin apa gitu, kayak disantet atau apa. Kalau santet kan sakit ya, kali ini kayak kesurupan gitu, kesurupan. Emang disuruh kesurupan tapi disuruh dia ngebunuh kiai, ditembak sama penjajah, sama istrinya juga dibunuh gitulah di situ kan. Terus karena itu dia nggak mau, katanya sih dia si arwah itulah nggak mau kalau pas rumahnya itu ada bangunan gitu. Pertama gue lihat kan ada tembok segini ya. Pertama gue lihat tuh payung tuh, payung. Lama-lama kok payung ya? Terus lama-lama baru itu kan tembok, baru sini pagar gitu. Pas di pagar kelihatan ya pagar, kelihatan, baru kelihatan sepeda. Nah ternyata kayak sepeda tapi payungnya itu kayak terbang gitu, kayak ada orang yang megang tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Narasi Misteri. Nah, di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata dari pengalaman-pengalaman para narasumber yang datang ke sini. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya cerita masa lalunya waktu zaman di pesantren dengan Bang Hamdi. Bang Hamdi, halo. Halo. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, keseharian lo itu apa sih Bang? Sekarang gue itu kerja di perusahaan IT gitu. Oh gitu, di Jakarta? Di Jakarta Selatan, di Kemang. Oke. Bang, boleh ceritain sedikit ya kisi-kisi dari cerita yang mau lo ceritain ini nih? Kisi-kisinya, awalnya sih itu kejadiannya dulu gue pernah punya pengalaman selagi gue masih ada di pesantren lah. Gue dulu kan dimasukin orang tua gue ke pesantren gitu untuk pendidikan agama gitu. Oh, tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 98. Oh, masih 90-an ya? 90. Oh, oke deh. 98 waktu itu gue masih SMP sih. SMP? Oh, itu di SMP. Oke deh, kita stop dulu ya Bang. Siap. Nah, buat kalian yang mau denger cerita full dari Bang Hamdi, lo bisa stay tune, tonton sampai habis biar nggak ketinggalan ceritanya. Dan buat kalian yang mau cerita, bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau kirim email ke Narasi Misteri, ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga di follow Instagram Narasi Misteri. Dan buat kalian follow juga TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten Narasi Misteri, di subscribe, di like dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terusin konten kita ini buat jadi pembelajaran kita semua. Ya udah, langsung aja kita ke videonya karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Hamdi, boleh ceritain gak sih awal mula kisah lo ini dimulai nih? Sebenarnya kisahnya gimana ya? Itu pengalaman aja sih. Kalau gue mau sharing pengalaman aja sih ya. Pengalamannya itu waktu dulu kan gue disekolahin sama orang tua tuh pas SMP tuh di pesantren gitu ya, di daerah Jawa Barat lah gitu kan. Dan pesantrennya itu kan ada di ruang lingkup yang dulu tuh punya historical militer gitu, di belakang bandara militer, dan pernah ada kejadian juga secara historis di Indonesia itu misteri tentang tentaraan gitu ya. Jadi waktu dulu gua pertama kali masuk itu emang banyak ya kita cerita-cerita dari kakak kelas atau dari siapa gitu yang ngobrol kita. Pertama kan kita ditakut-takutin gitu ya. Kalau di sini tuh emang rada
angker spooky gitulah kayak kan. Ada kadang suka lu ketemu siapa, namanya kita masih SMP kan, itu percaya aja lah gitu ya pokoknya. Tapi lama kelamaan kok kayaknya bener nih gitu kan, karena ada apa kejadian yang kita tuh emang ditongolin atau apa ya bahasanya ya, dinampakin lah gitu kan, atau kita lagi kemana tiba-tiba ada suara-suara yang nggak biasa kita dengar gitu di kehidupan yang normal gitu. Nah, ada satu kejadian nih. Kalau dulu kan gua kalau misalnya mau ujian gitu, misalnya dulu masih Eptanas gitu kan, ujiannya tuh per catur bulan atau per apa gitu kan. Udah rada lupa gitu namanya gitu kan, SMP. Itu tuh gua kalau mau ujian tuh emang gua kayak belajar di pesantren gue itu ada makam kiai pendiri gitu. Nah gue pasti karena ngikut dulunya sih pertama ngikut temen-temen ya, gue belajar di makam itu sampai subuh, dari Isya sampai subuh tidurnya di makamnya kiai itu kan. Kalau dulu kan kayak gimana ya, kayak keramat gitu kan makam itu ya. Nah pertama kali kita ngelakuin itu tuh, kita belajar di situ Pak, biasa-biasa aja, nggak pernah apa ya. Nah menjelang pas mau hari H-nya besoknya ujian nih, itu mulai tuh ada yang tiba-tiba kakinya tuh ditarik gitu kan, sama kita nggak tahu tiba-tiba temen gue bangun gitu, wih masa kaki gue ketarik gitu kan, lu yang narik atau bukan gitu. Nah gue tidur gitu kan, lama-lama ya dianggap bodoh amat lah gitu, supaya nggak pura-pura berani aja gitu kan, supaya nggak diganggu-ganggu terus. Terus pada malam itu gantian gue gitu yang diganggu gitu. Pertamanya gue kayak ditendang gitu, kepala gue sini ya, tendang gitu kan, kayak disuruh bangun gitu sebenarnya sih. Kalau gue tanya-tanya kakak kelas tuh emang disuruh bangun, suruh sholat tahajud gitu ya, pokoknya kan sepertiga malam gitu kan. Gue kayak ngerasa ditendang gitu sini kan, terus gue bangun. Kalau orang baru bangun itu kan kayak gimana gitu, kayak nggak sadar gitu kan. Gue dengar suara apa sih, kalau di sepeda ontel tuh kan ada kring gitu, apa namanya sih itu, bel gitu kan, apa yang kring di sepeda ontel. Gue dengar suara itu mondar mandir di area makam itu lah. Terus gue pikir siapa lah jam segini, kayak sekitar jam 2 malam, jam setengah 2 lah, waktu tahajud gitu kan. Siapalah ini yang jam 2 gitu nyala bunyiin lonceng sepeda itu kan. Terus gue karena rada penasaran gitu kan, gue lihat tuh keluar lah, gue keluar pagar gitu kan. Ternyata nggak ada dong gitu, nggak ada sepeda, nggak ada apa kan. Gue duduk lagi, diem. Gue pikiran gue mau sholat atau enggak ya gitu kan. Masih rada, karena cuma sendiri, rada malas gitu mau sholat. Terus gue ke tempat wudhu di area makam itu kan, ada tempat wudhu tapi lumayan rada jauh lah, di belakang pagar itu kan. Nah gue kesana tuh. Pas gue kesana, temen gue itu kan, gue bertiga nih, jadi gue nginep itu bertiga. Temen gue itu kayak ditarik juga sama kayak gue kan, ditarik terus bangun. Pas bangun dia juga sama kayak gue kan gitu, ngedenger suara sepeda kring gitu kan. Dia juga langsung bangunin temen gue satu lagi kan.
Nah temen gue ini ternyata dia udah diceritain sama, jadi abangnya itu kayak kakak kelas kita gitu. Cuma gue sama temen gue itu SMP, kakaknya dia, abangnya dia itu udah SMA gitu. Diceritain kalau lu dengar suara kayak gitu, lo tandanya lo emang disuruh sholat gitu. Nah, itu ini ya apa, kayak dongeng-dongeng pesantren dulu lah gitu. Cuma mau nggak mau kita kan namanya anak kecil percaya aja ya. Udah mereka sama berdua mereka ke tempat wudhu juga. Nah gua udah di tempat wudhu itu kan. Pas di tempat wudhu itu gua nggak tahu kenapa itu gua kayak udah sama temen gua gitu. Kayak gua udah sama temen gua tapi gimana ya? Tapi temen gua belum di situ gitu. Jadi kayak gua masuk dimensi apa gitu. Terus temen gue nyariin gue nggak ada di tempat wudhu itu gitu. Kata dia ya, gue kan, lu tadi kemana gitu kan. Lah gue wudhu barusan, gitu. Nah nggak ada lu. Gue sama temen gue itu ngobrolnya pas udah gue masuk lagi kan. Pas udah mau sholat gitu. Kan kalau kita sholat kan pakai, namanya anak pesantren, sarung tetap pakai kan. Cuma sejadahnya aja kita jadiin bantal gitu kan. Pas gue gelar sejadah, temen gue negor gue, lu udah wudhu belum? Lah, lu masih tidur, gue udah wudhu begitu. Kagak ada lu, gue lihat gitu. Nah dari situ gue udah mulai bingung nih. Lah kok bisa nggak ada gitu? Gue juga nggak ngeliat dia wudhu, tiba-tiba dia udah mau sholat bareng gitu kan. Nah itu emang nggak ngerti gue itu kejadiannya tuh kejadian apa ya gitu. Terus pas gue lagi kan kita sholat ya, sholatnya itu kan kalau tahajud gue nggak tahu yang benar yang mana nih ya. Dulu sih gue dikasih tahu ya kakak kelas gue gitu kalau sholatnya itu ya sendiri-sendiri gitu, nggak berimam gitu kan kalau tahajud. Nah itu ada yang di sana, ada yang di pojok sana, ada yang pojok sana. Nah pas gue itu pas pinggir pagar yang tadinya ada suara sepeda itu tuh, namanya udah masih bocah kali kan. Sholatnya kan masih kayak gini, ngeliat-ngeliat gitu kalau ada suara kan. Nah gue ngeliat tuh sepeda tuh, tapi nggak ada orang. Nah sepedanya itu dia, pertama gue lihat kan ada tembok segini ya. Pertama gue lihat tuh payung tuh, payung. Lama-lama kok payung ya? Lama-lama baru itu kan tembok, baru sini pagar gitu. Pas di pagar kelihatan ya pagar, kelihatan, baru kelihatan sepeda. Nah ternyata kayak sepeda tapi payungnya itu kayak terbang gitu, kayak ada orang yang megang tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Nah itu di setiap gua mau ujian tuh gua kan selalu kesana, tapi gua ketemunya gitu-gitu mulu. Nah akhirnya lama-lama kan karena emang itu udah cerita yang diceritain kayak turun-temurun gitu, dan orangnya juga kan hampir, kalau di teman-teman gue itu yang ngelihat langsung itu ada beberapa, tapi yang dengar suara kering-kering sepeda itu kayaknya hampir semua yang asramanya di situ itu dengar deh, tapi nggak semua ditongolin apa dikasih lihat gitu kan. Nah, gue cerita tuh sama teman-teman gue, iya gue juga ngedengar, tapi kok gue nggak ditongol-tongolin ya. Terus ada beberapa lama kita kesana, besokannya cerita lagi, lu denger gak kemarin ada suara kering-kering gitu juga? Iya gue denger juga. Lama-lama itu emang tiap jam segitu tuh dengar gitu. Jadi gue pikir itu dia tiap jam 2 dan waktunya itu setiap ada orang yang mau ujian itu pasti nongol. Nah ternyata ya memang gue baru mikirnya sekarang ya, setelah gue lulus dari pesantren lah, kira-kira lulus SMA lah, gue mau kuliah, gue pikir oh ternyata emang dia tuh nongolnya pas orang mau ujian, terus dia tuh kayak mau ngebangunin gitu, ngebangunin kita yang pada pengen belajar pas abis, kan belajar malam tuh kayak, kalau gue sih langsung masuk kayak kita belajar baca-baca tuh masuk ke otak, jadi cepet inget gitu.
Jadi kayak emang si apa ya nyebutnya tuh, makhluk itulah, dia emang pengen ngebangunin orang yang niat mau belajar di waktu sepertiga malam itu gitu. Itu di satu tempat ya. Kalau ada lagi di asrama gua kan, kalau itu kan area makam kiai tuh. Nah kalau di asrama itu kita tuh sempet juga baru pertama masuk kan, kayak kakak kelas wajar ya kayak gitu kan, nakut-nakutin, lu jangan macem-macem di asrama, pasti Pak Ustadz ini tahu gitu. Nah kan kita bingung ya, zaman dulu kan nggak ada CCTV tuh, kayak gitu, kok dia bisa tahu ya. Nah suatu saat tuh gue kan males gitu sholat subuh gitu. Nah gue sama temen-temen gue itu ngumpet di atas loteng gitu kan. Jadi kamar, kalau si pesantren itu kan ranjangnya itu kan tingkat tuh. Jadi kita naik dari ranjang naik ke atas loteng, ngumpet di pojokan asrama. Pas udah selesai kita tidur di situ kan, tidur di apa sekat-sekat tembok yang kamar itu. Pas udah rada pagi mau berangkat sekolah baru bangun, ada yang bangunin lah teman-teman kita yang rajin gitu kan, ada yang bangunin. Nah tiba-tiba kok pas maghrib itu nama kita dipanggil gitu sama kepala asrama lah, ustadz di sana. Kamu subuh nggak sholat subuh ngumpet di loteng ya? Kata Rasulullah. Kata gue, kok bisa tahu ya? Zaman dulu kan 98 gitu, masa udah ada CCTV gitu kan, pikirnya gitu kan. Kita nanya-nanya lagi, Kak ini kok bisa, itu dia punya sakti atau bagaimana gitu kan, ustadznya yang sakti atau bagaimana gitu. Kalau kata kakak-kakak kelas sih emang ternyata di asrama yang gue tempatin itu emang ada penunggunya. Nah namanya anak kecil kan, SMP kelas 1 lah gitu, itu ya percaya-percaya aja. Tapi kan ngeyel ya namanya kita kan, masa penunggunya sih gitu. Orang ini masih di depan tuh kayak masa pesantren gitu kan, tempat kita nuntut ilmu ibadah, ada jin atau apa gitu kan, kita kadang-kadang nggak percaya gitu. Terus gue ngalaminnya itu pas gue waktu kelas 2 SMP tuh. Jadi kalau di pesantren tuh kan, kalau kita kelas 1 itu masih nggak ditindas lah gitu. Ibaratnya kan banyak cerita-cerita di pesantren tuh sering ditindas kakak kelas ya. Kalau kelas 1 tuh nggak ada yang nindas kita, karena kita tuh punya kayak kakak-kakaan gitu, yang kelas 3 gitu. Nah waktu gua kelas 2 kan, itu berarti dia yang kelas 2 dulu jadi kelas 3, nah gua di kelas 2 itu ditindas-tindas lah gitu. Dulu kan di pesantren gue itu kita boleh ngerokok ya, asal punya surat izin dari kepala asrama gitu lah pokoknya, boleh ngerokok. Terus gue dibangunin gitu sama kakak kelas, kan banguninnya itu kan juga nggak baik-baik, bangun dong gitu, nggak pakai kaki lagi gitu pokoknya, bangun. Nah, kenapa Kak? Beliin gua rokok gitu. Udah mana beliin rokoknya cuma 3 batang gitu kan, terus harus manjat pagar beton asrama itu biar ke kampung gitu kan, nyari warung. Nah gua disuruh beli rokok gitu kan. Nah karena gue dari kelas 1 udah diceritain kayak asrama gue itu ada penunggunya, gue naik tuh ke atas tembok. Pas naik ke atas tembok kayak suara kayak orang nyorakin gitu, kayak gimana sih orang nyorakin gitu, rame. Gue lihat ke bawah ya, ke belakang tapi ke bawah. Jadi temboknya itu kan kayak kita bikin tangga-tanggaan gitu dari kayu. Gue lihat ke bawah, itu tuh kayak ada anjing gitu, anjing. Kalau apa ya, kayak kalau dulu kita nonton kartun tuh anjing kan panjang gitu, yang belakang ada
palanya 2 gitu. Palanya 2, tapi dia ke belakang kan. Nah ini kayak anjing gitu, tapi dia lehernya tuh panjang ke atas gitu. Kayak kalau kita main game Street Fighter tuh si Dalsim lah yang lehernya tuh bisa ke atas panjang. Itu gue ngeliat apa sih, makhluk itulah pokoknya. Nah karena gue ngeliat makhluk itu, gue kaget, kayak kepleset gitu kan, jatuh ke bawah. Kaki gue sampai keseleo, apa sininya tuh keseleo, engselnya gitu kan. Gue nggak bisa naik lagi tuh. Habis dari situ kan gue dicariin tuh sama kakak kelas, kemana nih orang, nggak ini gue di bawah. Akhirnya gue disusulin sama kakak kelasnya kan, dibantuin lah balik lagi, tapi kayak didorong gitu naik tangga gitu kan, supaya bisa naik tangga. Habis itu gue baru diceritain tuh sama kakak kelasnya, lu kenapa jatuh? Gue ngeliat ini kak, katanya, apa anjing kayak gitu. Oh lu ngeliat, lu bisa ngeliat dia katanya. Kata kakak kelasnya tuh kayak aneh, lu bisa ngeliat itu anjing kata. Iya, katanya kayak nggak percaya gitu. Itu kata dia nggak semua orang diliatin makhluk itu gitu. Apa namanya, katanya sih gue nggak ngerti ya, katanya itu tuh kayak apa sih kalau bahasa orang-orang yang punya ilmu gitu kan, kayak apa, khodamnya si siapa, penjaga asrama gua gitu, apa kepala asrama gua, kayak khodamnya gitu kan. Itu anjing itu tuh emang dia tuh ngawasin kita kemana ada pelanggaran, itu tuh dia pasti ada di situ. Dari situ gua pantes kalau kita ngapa-ngapain tuh ketahuan ya sama apa kepala asrama kita kan. Makanya gue dari situ kan udah kayak rada takut tuh mau ngapa-ngapain kan, mau ya manjat pagar lah, nggak sholat subuh lah. Kadang kita pura-pura sholat subuh dibangunin mandi kan, WC-nya tuh di luar gitu, WC bareng-bareng sederet gitu kan, di luar di WC malah tidur gitu, jadi nggak sholat subuh. Gue jadi takut karena gue pernah ngeliat si yang katanya khodamnya si kepala asrama itu. Nah kayak gitulah kira-kira apa pengalaman gue waktu di pesantren, ngeliat makhluk yang ternyata di dunia ini bukan kita doang yang nempatin, bukan manusia doang, ada ya makhluk-makhluk yang kasat mata lah istilahnya kan, ada beberapa orang yang cuma bisa lihat gitu ya, kayak gitu sih. Nah terus adalah satu sempat ada kejadian gitu kan di asrama gue itu, jadi bahan omongan tuh. Jadi di asrama gue itu ada pohon nih, pohonnya sih pohon kelapa gitu, ada 2 gitu. Waktu gue kelas 1 itu masih bentuknya tuh pohon biasa gitu, pohon kelapa biasa gitu, masih kecil lah, kira-kira seberapa. Nah pas gua kelas 3 itu tiba-tiba tuh pohonnya tuh kayak ada tanaman yang ngejalar-jalar gitu, yang daun-daun ngejalar gitu, dan itu bentuknya tuh kayak pasangan laki sama perempuan gitu. Kalau terus dia pegangan tangan gitu, kita bisa ngeliat dia laki karena pohonnya tuh bentuknya biasa gitu, kayak orang, siluet orang biasa. Nah kalau yang perempuan tuh kayak ada roknya gitu. Nah itu bentuknya tuh sampai kayak gitu kan. Terus suatu ketika tuh, itu kan pohon itu tuh letaknya tuh, jadi ini asrama gua sebelah sini, sebelah L-nya itu kamar mandi yang berderet itu kan, yang tempat kita mandi rame-rame sampai antri-antri itu kan. Nah pohon itu pas samping kamar mandi itu, nah sisanya ada ruangan. Nah ama pihak asrama itu sebenarnya itu pengen ditambahin space kamar mandi supaya antriannya nggak terlalu panjang. Kalau pagi kan kita ngantri, orang pada terlambat sekolah gitu kan.
Itu mau ditebang tuh sama pihak asrama. Ditebang sama tukang lah, kalau di asrama tuh kayak ada tukang yang bersih sama tukang babat rumput gitu. Tebang pakai gergaji mesin, itu katanya nggak bisa tuh. Pas dicoba lagi kan, datang yang ustadz ke kepala asrama gue itu kan, orang-orang kan bilangnya tuh dia kayak ada kesaktiannya gitu kan. Dia bawa golok ya biasalah, golok biasa yang itu dia tebang, tapi anak-anak tuh nggak boleh lihat gitu. Dia nebangnya tuh malam, kayak ada ritual gitulah pokoknya. Ditebang sama dia, nggak bisa juga tuh. Terus kita taunya nggak bisa karena paginya masih ada gitu kan. Berarti nggak bisa nih, kata anak-anak. Waduh, berarti itu ada apa tuh sama pohon itu kan? Apa kok dari bentuknya itu emang udah kayak bentuk orang, terus kok dia pohon kelapa aja susah banget gitu nebang. Nah, pohon kelapa kan dalamnya lembut gitu ya, bukan kayak pohon jati yang keras kan. Harusnya sih pakai golok atau apalagi gergaji mesin bisa ya. Udah lama tuh jadi pembicaraan itu nggak bisa ditebang. Akhirnya pihak pesantren gue tuh kayak manggil, adalah kiai dari pesantren di daerah Jawa Timur gitu kan. Tebang tuh sama dia. Dan anak-anak tuh disuruh kayak jam sekian sampai jam sekian nggak boleh keluar dari asrama, pintu harus ditutup gitu. Kayak mau ngapain mereka gitu kan. Nah, akhirnya karena manggil dari pesantren yang dari Jawa Timur tuh, kiai dari Jawa Timur, itu bisa ditebang tuh. Paginya kita ngeliat udah nggak ada tuh pohon, udah dipapas lah gitu kan. Nah, besokannya kita tanya tuh sama kan yang tukang kebun itulah, yang tadi pertama kali dia mau nebang pakai gergaji mesin nggak bisa tuh. Kita tanya, "Mak, itu kenapa sih nggak bisa ditebang gitu kan? Susah banget sampai manggil kiai yang dari Jawa Timur itu." Nah, si Mamang itu ternyata diceritain gitu sama kiai itu. Itu pohon itu tuh kayak ada kemasukan apa sebutnya, arwah atau apa gitu kan. Ada sosok yang berdiam di sana. Iya, ada makhluk yang berdiam di sana itu. Terus Mamang itu kan cerita tuh. Nah, kebetulan gue kelas 3 kan bebas gitu kan, nggak ada apa-apa. Mamang itu cerita di kamar gue gitu kan, sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kan, nongkrong sambil gitaran dulu kan malam-malam. Dia cerita katanya itu dulu tuh pas di waktu zaman tentara dulu lah, mungkin perang gitu kan. Itu tuh dulu lokasi situ tuh rumah gitu, rumah tentara sama istrinya. Itu katanya itu meninggalnya tuh tentara itu ditembak gitu sama ya siapa gitu kan, penjajah gitu zaman dulu kan. Tentara zaman dulu kita bayanginnya gimana, mungkin nggak tembak-tembakan, masih pakai senjata seadanya gitu, kayak ditembak sama penjajah, sama istrinya juga dibunuh gitulah di situ kan. Terus karena itu dia nggak mau, katanya sih dia si arwah itulah nggak mau kalau pas rumahnya itu ada bangunan gitu, katanya sih gitu. Makanya dia jadi pohon, atau ada pohon terus dia masuk ke situ supaya nggak bisa ditebang gitu. Itu dari cerita kiai yang nebang, dia ceritain ke tukang kebun. Nah, kita nanya-nanya tuh kan, penasaran kan. Karena dia nggak mau ada bangunan yang di situ, akhirnya dia tetap kekeh tuh pohon itu nggak bakal bisa ada yang nebang. Nah, akhirnya si kiai itu minta izin sama yang arwah atau apa gitu kan,
yang ngediamin pohon itu, dan janji bakal ngasih satu tempat gitu yang nggak bakal nanti ujung-ujungnya nggak bakal dibangun, ada bangunan permanen di situ lah gitu. Akhirnya berhasil ditebang gitu sih, cerita-cerita yang tentang yang sempat geger lah di pesantren gue selama berapa bulan gitu, karena itu nggak bisa ditebang gitu kan. Ternyata gue pikir ada juga loh makhluk yang bisa masuk ke bentuk-bentuk suatu benda gitu ya. Gue pikir kayak cuma cerita juga, ternyata memang susah juga sih ya. Kalau kita nggak ada di dunia ini, bukan cuma kita doang ya. Kalau dipikirin pakai akal sehat sih nggak masuk akal ya. Ngapain dia masuk situ kan? Kalau dipikir pengalaman gua di pesantren itu kayak nggak, masa sih ya ada kayak gitu kan. Tapi gua ngelihat sendiri sih, makanya gue percaya gitu kan. Kayak gitu. Udah gitu kan kejadiannya tuh kalau di waktu gue pesantren itu kan 98 ya. Dulu kan kalau ada yang masih inget ya, 98 itu kan zaman-zaman dulu ada ninja-ninja gitu. Ninja-ninja yang neror-neror itu kan dulu kan. Nah, kayaknya itu bohong ya. Tapi yang gue lihat sendiri itu, gue mau bilang itu bohong kayak gimana gitu. Gue ngeliat sendiri gitu. Nah itu kan dulu kiai gue masih hidup. Rumahnya kan di pesantren gue juga gitu rumahnya kan. Ada rumah kiai gue di pesantren itu kan. Nah, itu tiba-tiba malam-malam itu kan berisik gitu, kayak wih ada apa nih, ada apa gitu kan. Kita pada keluar tuh anak-anak kan, pada ada yang bilang, wih rumah kiai amanin gitu kan. Kita ngumpul gitu, kayak ngelilingin rumah kiai gitu. Ternyata di atas, kan rumahnya tingkat 2 tuh. Ternyata di atasnya tuh ada, ya kita sebutnya dia ninja sih, cuma pakaiannya bukan ninja gitu kan, nggak pakai yang sarung nggak gitu juga, cuma pakai yang kayak tertutup semuanya lah ya. Kayak masker motor gitu loh, yang cuma mata doang gitu kan, pakai baju gitu, bawa celurit gitu kan. Nah gue pikir ilmu yang sifatnya kayak kanuragan gitu nggak ada kan. Ternyata gue ngeliat ustadz gue itu kayak itu kan ninjanya kayak duduk jongkok di, kalau rumah kan rumah-rumah dulu atau sekarang kan segitiga atau segi 4 itu ujungnya ada itu, dia pas di atas itu kan dia duduk gitu tuh, nggak tahu ngapain, nggak tahu ngapa. Nama ustadz gue itu, gue ngeliat sendiri itu ustadz gue kayak gini, gitu kan. Terus ditarik sama dia, kayak narik dia pakai tali gitu, terus jatuh tuh ninjanya. Kata gue, ternyata yang kayak gitu-gitu tuh beneran ada ya. Gue baru percaya tuh pas ngeliat itu sendiri. Dan gue nggak ngeliat dia pegang tali atau apa. Pokoknya kita ngeliatnya dia jatuh, habis ustadz gue kayak gitu-gitu. Pas jatuh, emang beneran tuh waktu itu kalau ninja itu ketangkep terus jadi gila. Nah itu beneran jadi gila tuh ninja. Kayak kita tanya dia nggak sadar atau apa gitu. Kata orang itu dimasukin gitu, kayak disantet atau apa. Kalau santet kan sakit ya. Kali ini kayak kesurupan gitu. Kesurupan, emang disuruh kesurupan tapi disuruh dia ngebunuh kiai zaman dulu gitu sih. Makanya gue mulai percaya kalau ya gitu deh, pokoknya kita bukan cuma kita yang ada di sini, kita ada juga makhluk-makhluk yang kita percaya dia bakal takut kalau ngeliat kita, ternyata bisa juga nolong. Nah bang, gue nanya sedikit tentang pesantren lo ya. Ini pesantren lo areanya udah area perumahan atau masih banyak hutan di sana? Kalau sekeliling pesantren gue itu kan, jadi pesantren gue itu di Jawa Barat itu, dia ini pesantren belakangnya itu
hutan yang berbatasan langsung sama bandara itu, tapi bandara itu khusus militer. Jadi kayak bandara militer itu kan, ya zaman dulu sih katanya ya dipakai buat transportasi militer buat perang atau apa gitu. Oh, tapi udah nggak aktif. Kalau sekarang sih aktif. Oh, kalau sekarang aktif. Tapi khusus militer ya. Oh, khusus militer bukan doang. penumpang bandara yang kita buat kita pergi keluar kota atau keluar negeri, bukan. Bandara militer yang pesawat kargonya tentara itu kayak gitu. Nah, kejadian pertama yang lo ke makam itu di awal-awal lo masuk sana tuh. Iya, gua awal-awal. Dan emang ritual rutin anak-anak sana kalau emang mau ujian itu berdoa di makam. Karena diceritain kakak kelas, lu biar masuk gitu pelajarannya tuh enak, lu coba deh lu belajarnya tuh di makam kiai, karena itu makam kiai emang pendiri pesantren. Oh, pendiri pesantren Pendiri itu pesantren langsung. itu, nah, Dan kejadian si sepeda, ya bunyi sepeda yang terus-terusan itu setiap ada orang yang lagi belajar di sana. katanya sih setiap orang yang mau belajar situ terus emang niatnya mau belajar gitu, bukan cuma, kalau gua kan dulu kan emang diajakin, emang gua pengen belajar tapi temen gua ngajakin di situ. Kalau emang orang niatnya mau belajar itu kan tidur, kalau kita tidur supaya beneran belajar nanti dia dibangunin, kita dibangunin gitu. Dibangunin katanya sih gitu. Tapi emang benar sih, gua dibangunin. Dibangunin akhirnya. Setiap gua mau belajar itu kan dulu kan ujian tuh per apa sih namanya dulu? Catur bulan itu sekitar 4 bulanan ya. Iya kayak gitu dulu. Jadi gua setiap mau ujian tuh gua pasti ke sana. Tapi lama-lama ya kalau kita udah bangun duluan nggak ketemu. Kalau kita masih tidur, nah kita dibangunin tuh. Oh, jadi kalau sebenarnya niatnya baik ya, karena kalau jangan sampai kita kelewatan buat waktunya belajar di malam itu. Iya, katanya sih gitu. Tapi yang ngelihat si sepeda tanpa pengendara ini, yang di atasnya dipayungin tuh, sepeda dan payung jalan beriringan gak ada pengendaranya, itu Bang Hamdi doang? Iya kan gue bertiga, yang ngeliat gue doang, tapi yang dengar suara itu semuanya dengar. Nah, karena gue kan waktu sholatnya itu pas di pinggir pagar, temen gue kan di pojok sana, yang satunya di sini. Jadi pas dia lewat mungkin namanya lagi sholat gitu kan, masa celingak-cinguk. Iya. Nah, kalau gue kan emang di pinggir pagar, jadi gue kayak, ya apa tuh gitu kan. Oh. Dan siapa juga orang naik sepeda, tapi nyalain bel-belnya tengah malam ya? Ya itu kita ke notisnya gara-gara suara itu kan, makanya ada lagi nih, kita ngelirik-lirik, anjir payung gitu. Jadi kan tembok gini ya, temboknya itu beton kan, tembok beton baru pagar kan biasanya gitu ya. Nah itu pas tembok beton itu masih payungnya doang tuh. Nah, ini payung siapa tuh gitu kan? Kagak hujan kagak apa, malam-malam ngapain payung kan? Namanya kepo kan, penasaran. Terus ngeliat, ternyata ya sepeda itu sama si payung itu. Cuman gak ada pengendaranya? Gak ada. Nah, itu kata gua. Dan ya yang diliatin cuma gua doang. Tapi gua tanya, lu ngeliat gak sih? Kan kayak gimana ya, kayak lu mau buktiin omongan kakak kelas tuh ya. Kayak, lu semalam ngeliat gak sih? Kagak, gue gak ngeliat, tapi gue dengar gitu katanya. Temen-temen gue sih gitu. Cuma yang ngeliat gue doang. Dan ada momen yang lo wudhu tapi nggak ketemu tuh ya? Nah itu gue merinding kan tuh. Gue kagak ngeliat dia juga kagak ngeliat gue. Tapi pas giliran mau sholat kok kita udah di situ gitu. Jadi di waktu yang bersamaan kalian itu emang wudhu bareng, Iya. Cuman nggak tahu kenapa nggak ketemu dan dimensinya seolah beda. Iya. Tiba-tiba dia negor gue pas gue gelar sejadah gitu kan. Gue bilang, temen gue pertama negor, lu udah wudhu lo, emang kalau tidur kan bukannya batal wudhunya, dia negor gue gitu kan. Udah wudhu gue kali, lu masih tidur, gue juga udah wudhu gitu kan. Gue kagak ngeliat lo, kata dia gitu kan. Soalnya kan nggak mungkin kita nggak ketemu, jaraknya tuh lumayan lah, kita di makam itu kita harus keluar dulu kan. Itu tempat wudhunya itu di luar area makam itu.
Dan nggak ada jalan lain selain Nggak ada, jalan pagarnya itu? kan cuma satu yang buat tempat gue sholat itu. Makanya gue, kok nggak ngeliat ya? Ya kata, ya balik lagi, kata cerita-cerita kakak kelas, ya kayak gitu. Kayak dibedain tuh. Dibedain tuh. Kayak gitu. Sempet ngalamin kayak gitu lah gue. Karena emang makamnya gimana ya? Bukan tembok, bukan bangunan kayak masjid gitu yang tembok baru atapnya, enggak. Ya cuma tiang-tiang gitu aja kan. Ya kayak makam tempat iya, petilasan dan lain-lain gitulah iya, ya. kayak makam sunan-sunan Iya. gitulah, baru di tengah makam gitu kan. Makam kiai. Ya, kayak gitu. Kadang karena pengen apa ya? Kalau dulu kan kayak mitosnya tuh kalau kita berdoa sama orang yang taat ibadah kayak mau cepet dikabulin ya gitu kan katanya kan. Makanya gua dulu pengen juga berdoa gitu kan di sana supaya ujian gua lancar gitu. Dan gue emang mau niat belajar dari asrama, gue niat belajar. Tapi temen gue ngajaknya ke situ gitu. Terus gue juga kepo kan. Masa bener sih kata cita-cita kakak kelas gitu kan. Ternyata ya kejadian. Gitu sampai si ustadznya pun emang ada aja ya yang bikin si murid-muridnya kaget. Salah satunya kayak ya tadi tuh iya, ilmunya hodam dia itu kan. ilmunya yang si itu. ustadz itu. Iya sih. Kalau itu sih itu ngeliat langsung sih. Jadi bukan cerita-cerita tuh. Kalau yang hodam itu kan gue anjing. Iya, anjing kan diceritain. Oh, ternyata itu hodamnya dia karena cerita kan. Tapi gue ngeliat anjing itu terus gue kayak cerita gitu kan ke kakak kelas. Oh, lu ngeliat lo bisa ngeliat itu hodamnya itu. Oh, berarti sebelumnya pun emang udah ada kakak kelas yang Udah, melihat bentuk yang sama tuh. Bentuknya kayak anjing dengan leher panjang. Iya, sama persis. Oh. Iya, enggak, pokoknya itu. Dan misalnya gini ya, angkatan gua itu yang diliatin itu cuma satu orang. Angkatan kakak kelas yang diliatin itu satu orang. Jadi gue ceritanya yang pernah diliatin itu. Terus nanti adik kelas gua diliatin satu orang, dia pasti nyari gua gitu buat klarifikasi, kayak make sure gitu kan. Yeah. Bener nggak kak? Itu ininya gitu. Kayak gitu. Jadi selalu ada yang dikasih lihat minimal satu buat membuktikan si kodam penjaga dari pesantren ini emang ada. Iya, kayak gitulah pokoknya. Dan itu terus tuh berlanjut tuh. Iya. Pas gua kelas 3 tuh pasti nanti adik kelas gua ada yang datang dah ke gua gitu. Lu pernah ngeliat gini kak? Bentuknya kayak gini nggak? Bentuknya kayak gini nggak? Kayak kita mau nyamain gitu. Ya sama. Iya. Kayak gitu-gitu juga. Dan terserah mau percaya atau enggak ya. Iya. Karena ini emang dialamin langsung sama lo dan ada dan yang sama cocok. dia. Dan maksud gua kalau itu cerita, misalnya kakak kelas gua dulu bohongin gua gitu kan. Tapi begitu gua nanya kan, gua nanya bentuknya kayak gimana kak? Yang dia ceritain itu sama yang kayak gua lihat. Tanpa lo sebutin dulu apa yang lo lihat. Iya. Nah adik kelas gue juga gue ceritain kayak gitu, sama bentuknya sama, persis sama. Kata gue. Ya gitu deh. Waduh. Seru juga ya kehidupan pesantren ya. Iya sih. Itu kan apa? Kayak sebenarnya sih gimana ya, tempat kita nuntut ilmu terus nguji mental juga ya. Kalau kita nggak kuat mental, mungkin kita udah minta orang tua kita buat udahlah berhentilah, gue mau sekolah bener aja biar deket rumah gitu kan. Berarti kuncinya nih buat teman-teman atau buat adik-adik yang nonton, misalnya belajar yang bener ya Iya. di pesantren. Jangan macem-macem lah, karena bisa berimbas nggak baik juga nantinya kan. Ya, ada sebagian yang baik kan, yang kayak gue dibangunin itu kan, itu sebenarnya baik kan gitu. Jadi ya cari ilmu aja lah, nggak usah aneh-aneh sampai manjat-manjat pagar gitu kan. Ditambah ini karena manjat pagar kan. Karena gue manjat, tapi kan gue disuruh tuh dulu kan. Ibaratnya karena nakal lah ya. Iya sih, kakak kelas gue kan kalau kita, jadi kalau di pesantren tuh kalau kita disuruh sama kakak kelas terus kita nggak mau tuh kita kayak dibully. Tapi bully kalau sekarang kan kayak lu dikata-katain, kalau dulu kan emang bener lu dihajar. Iya, senioritas. Senioritas. Nah
mau nggak mau kita jam berapa aja dibangunin harus bangun, kalau nggak daripada bonyok gitu kan. Kayak gitu. Waduh, mantep banget ceritanya. Ya gitu Makasih Bang Hamdi udah Ya. mau cerita di Narasi Misteri. deh. Bang Hamdi ada Instagram kah yang ada. bisa di-share? Tapi masih privat. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama Instagram gue private, Munawar Hamdi 35 udah. Oke, nanti ada di bawah nih. Nah, buat teman-teman yang mau cerita kayak Bang Hamdi, punya pengalaman pribadi yang bisa ceritain, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan juga jangan lupa follow TikTok Narasi Misteri biar lo bisa tahu hal-hal lain yang ada dari Narasi Misteri. Itu berbeda dengan YouTube dan Instagram. Nah, jangan lupa kalau kalian suka sama konten dari Narasi Misteri, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.